Cerita Mission 14 November 2020 berjudul Suara Lembut, dikisahkan oleh Wilbur Pereira dari Bengaluru, India. Wilbur Pereira berumur 44 tahun, saat ini tinggal di Bengaluru di India. Istrinya bernama Nancy yang memiliki satu anak. Wilbur Pereira mengendarai mobil dengan sepupunya yang belum pernah dilihatnya selama 30 tahun, namanya Walter. Ketika mereka pergi ke sebuah pernikahan di India Tengah Selatan, istri Wilbur menelpon untuk cek keadaannya. "Bagus, puji Tuhan," Wilbur merespon. Sepupunya memandang dengan terkejut. "Tidak banyak orang Kristen di India." "Apa agamamu?" dia bertanya. Wilbur menjelaskan bahwa dia telah pergi ke gereja Kristen setiap hari Minggu sejak kecil, tetapi dia telah berhenti mempercayai banyak kepercayaannya. "Semuanya kafir," kata Wilbur. "Alkitab berkata, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Tetapi gereja menyembah Maria, orang-orang kudus, dan banyak berhala. Saya mencari kebenaran." "Jangan khawatir," kata Walter. "Kamu dekat dengan kebenaran. Suatu hari Tuhan akan menuntun kamu ke gereja yang benar." Sampai di pesta pernikahan, jamuan di sana hanya terdiri dari makanan vegetaris. Wilbur kecewa karena tidak melihat daging babi. Kembali ke rumah, ia kembali mencari kebenaran. Dia mengunjungi tempat-tempat ibadah non-Kristen di kota asalnya, Bengaluru. Dia tahu Tuhan ada di suatu tempat dan dia ingin menemukannya. Wilbur semakin yakin bahwa gereja masa kecilnya telah menyimpang dari Alkitab. Pada hari Sabtu, dia memberitahu istrinya Nancy bahwa dia tidak lagi ingin pergi ke gereja bersamanya. "Aku tidak akan pergi ke gereja bersamamu lagi," katanya. "Ini adalah gereja palsu dengan kepercayaan pagan." Malam itu Nancy memanggil anggota keluarga untuk meminta mereka membujuk Wilbur untuk pergi ke gereja bersamanya, tetapi dia berdiri teguh. Pada saat yang sama, ia bertanya-tanya gereja mana yang harus dihadiri. Di pagi hari, dia masih memikirkan gereja mana yang akan dia datangi saat dia berjalan ke toko untuk membeli bahan makanan untuk makan siang. Tiba-tiba dia mendengar suara laki-laki yang lembut. "Panggil sepupumu," kata suara itu. Wilbur mengabaikan suara itu dan terus berjalan. "Panggil sepupumu," kata suara itu. Wilbur berhenti. "Panggil sepupumu," kata suara itu lagi. Kemudian Wilbur mengeluarkan ponselnya dan memanggil Walter. Setelah bercerita tentang ketidaksepakatan dengan istrinya, ia bertanya gereja mana yang dihadiri sepupunya itu. "Saya pergi ke gereja Masai Advent hari ke-7, jawab Walter sepupunya. Wilbur telah melihat tanda-tanda gereja Advent, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang denominasi tersebut. Walter mengatur pelajaran Alkitab selama 3 hari dalam minggu itu. Sabtu berikutnya, Wilbur pergi ke gereja Advent berbahasa Inggris High Street. Dia terutama menyukai kelompok belajar Alkitab sekolah Sabat. Nancy menentang keyakinan baru Wilbur dan dia berdebat dengannya setiap hari. Tetapi dia menyaksikan dengan terkejut ketika pola hidup Wilbur perlahan berubah. Dia suka bahwa Wilbur tidak lagi menggunakan tembakau dan minum alkohol. Dia kagum bahwa Wilbur menyiapkan makanan untuk Sabat sehari lebih awal. Dia tidak bisa mengerti kenapa suaminya berhenti makan telur dan susu dan memberikannya kepada putra mereka. Wilbur menjelaskan bahwa dia ingin menghormati Allah dalam semua tindakannya, termasuk dengan memelihara Sabat dan memperlakukan tubuhnya sebagai bait suci Allah. Dia harus mengakui bahwa kesehatannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dia menderita sakit leher kronis. Ketika gereja Advent mengatur klinik kesehatan gratis, Wilbur mengundang Nancy untuk pergi bersamanya dan belajar sesuatu tentang kesehatan yang baik. Dia tergerak mendengar seorang dokter menggambarkan hubungan erat antara kesejahteraan fisik dan spiritual. Itu ide baru baginya. Kembali ke rumah, ia dengan gembira menelpon teman-teman untuk memberitahu mereka tentang klinik itu. Sabat berikutnya, dia menolak undangan untuk pergi ke gereja, tetapi mengizinkan Wilbur untuk mengambil putra mereka untuk pertama kalinya. Kemudian bocah itu menyukai sekolah Sabat anak-anak, kisah anak-anak di gereja, dan persekutuan sesudahnya.
Malam itu dia dengan bersemangat memberitahu ibunya tentang semua yang dia lihat. Keingintahuan Nancy meningkat dan dia meminta pelajaran Alkitab. Setelah mengetahui tentang Sabat selama pelajaran Alkitab beberapa hari kemudian, ia langsung mengambil sikap. "Aku tidak akan pernah bekerja pada hari Sabat lagi," katanya. "Bahkan jika aku kehilangan pekerjaan, aku tidak akan bekerja." Saat ini Wilbur dan Nancy adalah pekerja medis paruh waktu, mendidik orang tentang kesehatan yang baik di India. Kami menjangkau orang-orang yang membutuhkan, mengajarkan prinsip-prinsip kesehatan kepada mereka, dan menghubungkan mereka dengan penyembuh sejati. Persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu membangun 2 gereja di Bengaluru, kota besar terdekat di tempat di mana Wilbur sekarang tinggal bersama keluarganya. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati. Tuhan memberkati. Selamat Sabat.